Musim dingin di Swedia sangat bersalju. Salju menutupi seluruh jalan dan menghambat lalu lintas. Beberapa mobil menepi ke sisi jalan dan hanya bisa keluar dengan bantuan traktor. Ini merupakan hal biasa, tapi suatu hari saat salju turun, sesuatu yang mencengangkan terjadi. Pada tanggal 19 Desember 2011, seorang pria bernama Peter Skylberg terjebak dalam salju setelah berkendara keluar dari jalan utama di wilayah utara Swedia. Kemudian beberapa pengendara mobil salju secara nggak sengaja menemukannya, mengeluarkannya dari sana, dan membawanya ke rumah sakit. Ini mungkin terdengar biasa, tapi ada fakta yang mengejutkan. Butuh waktu 2 bulan untuk menemukan Peter. Dan suhu di luar saat itu mencapai minus 30 derajat Celcius. Pria itu selamat setelah menghabiskan 60 hari tanpa sumber air, makanan, dan panas di tengah angin yang sangat dingin dan salju yang tak berkesudahan. Orang-orang yang menemukannya mengatakan mobil itu terkubur salju sedalam 1 meter dan Peter Skylberg duduk gemetar di dalam kantung tidur di kursi depan. Dia nggak bisa berbicara. Ketika dilarikan ke rumah sakit, para dokter pun takjub. Mereka pernah mendengar kasus-kasus di mana seseorang bisa bertahan hidup dalam suhu dingin untuk waktu yang lama, tapi tidak selama 2 bulan. Seseorang bisa hidup tanpa air selama beberapa hari, tapi Peter nggak mengalami masalah ini karena bisa memperoleh air dari salju. Tanpa makanan, seseorang bisa bertahan hidup dari beberapa minggu hingga 3 bulan. Tapi bagaimana dengan hawa dingin? Bagaimana Peter mengatasi masalah ini? Pada suhu serendah itu, kita bisa membeku dalam beberapa jam. Para dokter yang merawat Peter mengatakan bahwa tubuhnya seperti mengaktifkan mode bertahan hidup dan masuk ke dalam fase tidur pulas. Ini seperti beruang yang berhibernasi selama musim dingin, tapi tubuh manusia hanya bisa menurunkan suhu beberapa derajat. Ini nggak cukup untuk bertahan hidup dalam suhu minus 30 derajat Celcius. Mungkin pria itu entah bagaimana berhasil menurunkan suhu tubuhnya lebih rendah lagi. Kasus Peter Skylberg menjadi terkenal. Para dokter dan ilmuwan dari seluruh dunia mengajukan hipotesis mengenai bagaimana pria ini bisa bertahan hidup. Gak ada yang bisa memberikan alasan pastinya. Banyak orang menganggapnya sebagai sebuah keajaiban. Yang lain percaya bahwa itu kombinasi dari beberapa faktor. Salah satunya adalah kantong tidur. Kantong tidur membantu menjaga panas tubuh dengan lebih baik, sehingga suhu tubuh gak akan turun dalam waktu yang lama. Faktor lain yang mungkin memerankan peran kunci adalah efek iglo. Penduduk asli yang tinggal di Kutub Utara membuat rumah mereka dari es dan salju. Kamu mungkin pernah melihat rumah-rumah berbentuk kubah ini di internet atau dalam film. Bagian dalamnya nggak hangat, tapi hawa dinginnya juga tidak bisa masuk. Desain khas dari rumah-rumah ini menjaga panas yang terkumpul tetap di dalam. Iglo bisa melindungi dari angin kencang, tapi kita bisa bertahan di dalamnya hanya jika mengenakan pakaian hangat. Mungkin mobil Peter berubah menjadi seperti rumah itu. Salju menempel di semua sisi dan mengunci panas di dalamnya. Banyak orang bertanya-tanya kenapa dia nggak mencoba keluar dan mencari bantuan. Tapi sepertinya Peter melakukan hal yang tepat. Cukup berbahaya untuk keluar dalam kondisi seperti itu. Dia nggak tahu di mana dia berada. Hawanya sangat dingin dan sedang terjadi badai salju. Katakanlah dia keluar dari mobil dan mencoba mencari jalan terdekat, tapi usahanya gagal dan dia kembali lagi. Sayangnya dia nggak bisa menemukan mobilnya karena sudah tertutup salju. Sekarang situasinya menjadi lebih buruk. Satu-satunya pilihan adalah menggali salju dan membuat iglo. Kalau memakai pakaian hangat, iglo akan membantu untuk tetap hangat dan mengulur waktu. Tapi solusi yang tepat adalah tetap di dalam mobil dan menunggu tim penyelamat, terutama kalau tidak tahu sedang ada di mana. Kalau nggak bisa menggunakan alat komunikasi atau lampu set, cobalah untuk membuat api. Asap akan menarik perhatian orang yang lewat di jalan terdekat. Peter Skylberg menghabiskan beberapa waktu di rumah sakit, memulihkan kekuatannya, dan sembuh. Jauh lebih aman berada di dalam ruangan dingin yang tertutup atau iglo selama cuaca dingin. Tapi jika terjebak dalam suhu sangat dingin tanpa pakaian hangat, kamu hanya punya waktu sekitar 30 menit hingga 2 jam. Bahkan mungkin kurang dari itu kalau tidak bergerak. Tapi pada tahun 1980, sebuah keajaiban terjadi yang mengejutkan banyak orang dan dokter di seluruh Amerika Serikat. Jean Hilliard yang berusia 19 tahun sedang berkendara pulang di malam hari ke kota kecil Langby.
Dia hilang kendali dan berakhir di parit. Gadis itu memutuskan untuk berjalan ke rumah temannya. Dia melihat rumah temannya tapi nggak sanggup ke sana. Dia terlalu lemas dan pingsan. Tiba-tiba Jin terjatuh dan pingsan di dekat rumah temannya itu. Saat itu dia mengenakan mantel musim dingin tipis, sepatu boots koboi dan celana panjang. Dia nggak siap menghadapi kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Di luar sedang terjadi badai dan hujan salju yang sangat deras sehingga nggak ada yang melihatnya. Teman yang ingin Jin kunjungi baru melihat gadis yang membeku itu di dekat terasnya pada pagi hari. Jin Hilliard telah terbaring di sana selama 6 jam. Tubuhnya keras dan dingin seperti terbuat dari karet, matanya tampak seperti terbuat dari kaca. Pemuda itu yakin bahwa temannya sudah tidak bernyawa lagi. Tapi kemudian dia melihat gelembung-gelembung uap air dari hidungnya. Gadis itu masih bernafas. Dia pun membawa Jin ke rumah sakit. Tubuhnya nggak bisa menekuk, jadi sulit untuk memasukkan gadis itu ke dalam mobil. Para dokter segera bergegas menolong Jin, tapi itu nggak mudah. Mereka bahkan nggak bisa menyuntiknya karena jarum suntik terus-menerus patah. Otot-ototnya terlalu kaku dan membeku. Tubuhnya mengaktifkan mode darurat dan berhenti menyuplai darah ke otot dan jaringan lunak. Seluruh darah diarahkan ke organ-organ vital. Selain itu, dalam mode darurat, organisme kita memperlambat semua proses internal tubuh. Jantung mulai berdetak lebih lambat, paru-paru menyerap lebih sedikit oksigen, dan metabolisme nyaris berhenti. Penghematan energi tersebut membantu gadis itu bertahan hidup. Tapi para dokter lebih terkejut lagi karena Jin gak mengalami masalah serius. Dia mengalami radang dingin, tapi kristal es gak merusak kulit dan jaringan lunaknya. Para dokter menghangatkan gadis itu dengan banyak bantalan pemanas. Setelahnya, barulah mereka bisa menyuntikkan obat. Beberapa jam kemudian, Jin kembali sadar. Hasil pemeriksaan menunjukkan Jin dalam kondisi sehat. Kenyataannya kita bisa terjebak dalam situasi darurat tidak hanya di alam saat cuaca buruk. Kamu bisa terjebak di dalam lift di sebuah gedung yang penuh dengan orang di Manhattan tanpa ada yang mengetahuinya. Hal ini terjadi pada tahun 1999 kepada Nicholas White. Manajer berusia 34 tahun itu sedang lembur di kantor dan memutuskan untuk beristirahat. Setelah menghirup udara segar di luar, Nicholas menekan tombol lift untuk kembali ke lantai 43. Tapi dia terjebak di dalam lift. Saat itu sudah cukup larut dan hampir semua pekerja sudah meninggalkan gedung. Parahnya lagi, saat itu adalah Jumat malam. Nicholas nggak punya telepon, makanan, dan air. Dia menekan tombol panggilan darurat, tapi nggak ada yang menjawab. Kamera-kamera berfungsi dengan baik, tapi para penjaga nggak melihatnya. Bangunan itu bisa dibilang kosong, dan Nicholas berjuang melawan klaustrofobia, berjalan dari satu sisi ke sisi lain, melompat, berbaring, berusaha membuka pintu, dan menunggu seseorang menyelamatkannya. Ada pekerja perbaikan di lantai lain, tapi mereka nggak mendengar Nicholas. Selain itu, rekan-rekannya pun masih berada di kantor tempat dia bekerja. Mereka mengira Nicholas sudah pulang ke rumah. Mereka meninggalkan kantor menggunakan lift lain dan nggak menyadari barang-barang Nicholas masih tertinggal di mejanya. Nicholas pun putus asa. Dia baru bisa diselamatkan 41 jam kemudian. Dia sedang terbaring di lantai lift, tersiksa oleh rasa haus saat tiba-tiba mendengar suara dari pengeras suara lift. "Hei, apa ada orang di sana?" Tim penyelamat mengeluarkannya dari kotak logam itu dan pemilik gedung membayar kompensasi atas ketidaknyamanan tersebut. Terlepas dari mimpi buruk ini, Nicholas masih terus menggunakan lift. Ya, hidup di Manhattan akan sangat sulit untuk menghindarinya. Bagi Nicholas, hidup jelas penuh pasang surut.